The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. And by the light of that same star, three wise men came from country far to seek for a king was their intent, and to follow the star wherever it went. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Born is the King of Israel. Hey everybody! Thank you guys so much for watching this video featuring the amazing Haley Johnson. She's the best. It You was guys such an honor to work with her. go follow her. She's Yes. awesome. Go follow These her. guys are amazing. It was an honor. Oh, truly. thank you so much. Thank you so much. So this song is part of our first full-length Christmas album, which we're calling Songs of Winter. So please go check that out. There'll be links in the description and down below. Huge thank you as always to every single one of our patrons. You guys make this possible for us to do this with amazing people like Haley, and you guys are great. So go check us out on Patreon. Like I said, get the song or the album.
cek. Cek. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Abigail Tangke Parung, STH MM. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersoraklah bagi Dia, Raja kita dan gunung batu perteduhan kita, Allah yang karena kasih setianya telah memelihara hidup kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan hingga saat ini. Minggu ini juga kita jadikan sebagai momen untuk mengenang teladan dan cinta kasih saudara seiman kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Tentu saja kita tidak akan mendoakan mereka karena mereka sudah dalam penguasaan Tuhan, tetapi cinta kasih mereka itulah yang kita syukuri.
Marilah kita memuliakan Dia, Tuhan Raja yang berdaulat atas kehidupan kita. Jemaat dipersilakan berdiri, kita mendendangkan lagu Tuhan adalah Raja Dunia. Tuhan adalah Raja dunia, orang gemetar bumi pun gempar. Lihat berseri tata kerubim, datanglah ke Sion, angkatlah pujian. Layak bagimu hormat dan syukur, pada menggeru Kaulah yang kudus. Namamu besar, hukummu benar. Kami memasyurkan hak yang Kau lakukan. Saudara-saudara, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Bagimu anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal. Salam bagimu juga. Mari kita bersama-sama untuk sejenak melihat ke dalam kehidupan kita. Kita mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan dalam hidup ini jangan menghalangi berkat Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Sebab Engkau melihat apakah jalanku serong, dan Engkau mengetahui apakah pikiranku dan hatiku menyimpang kepada segala kejahatan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, serta ampunilah aku untuk segala kejahatanku. Betapa indah
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir di laut, yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan mendengar hari olehmu. Rayaku mendekatkanlah pada kasih sayangmu. Rayaku naik dan mendekatkanlah Saudara-saudara, mari dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Marilah kita bermazmur untuk Tuhan dari tuntunan Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur 95 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Muliakan Tuhan. Bersuka-suka marilah
Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman-Nya dari Yehezkel pasal 34 ayat 11 sampai 16 dan dilanjutkan di ayat 20 sampai 24. Kemudian dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Dan berita Injil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kiranya Alkitab kita sudah terbuka dan mari juga kita buka hidup kita untuk menjadi pesemaian firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini Bapa Surgawi atas rahmat dan pertolongan-Mu yang kami alami. Tuhan telah menuntun kami dalam satu pekan, boleh kami lalui, dan hari ini Tuhan kembali membuka kesempatan di pekan yang baru. Kami akan menjalani kehidupan kami. Tuhan kiranya menolong kami. Terlebih saat ini, dalam perhimpunan di rumah-Mu yang kudus, kami telah mempersiapkan hidup kami. Kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk sejenak bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya dengan firman-Mu berkuasa membaharui hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami percaya firman-Mu akan mengubah kami. Karena itu, di saat ini Bapa, kami semua telah menyiapkan hati kami untuk mendengar merenungkan firman-Mu. Karena itu berkati, kami sekalian karuniakan hikmat, terlebih bagi hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mari tolong kami agar dapat memperkatakan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini menjadi pedoman hidup di sepanjang kehidupan anugerah-Mu. Kami telah sedia mendengar Engkau bersabdalah. Bapa, sempurnakan doa kami di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yehezkel 34 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16, kemudian ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Dengan judul Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku yang akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut,
yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak. Saya ulangi. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Demikian bacaan kita dari firman Tuhan yang pertama. Amin. Pembacaan kita selanjutnya dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jemaat disilakan berdiri. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya.
Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata, saya ulangi, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian berita Injil, amin firman-Nya. Segala benua dan langit penuh. Kita nyanyikan. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Minggu tanggal 26 November hari ini, kita ada di akhir tahun gerejawi dan kita merenungkan firman Tuhan dalam tema Raja yang berdaulat. Raja yang berdaulat dalam bahasa Toraja, Datu Tarompo. Apa yang bisa kita bayangkan dengan raja yang berdaulat?
yaitu seorang penguasa yang bisa saja melakukan apa saja. Karena dia punya kuasa, dia punya kekuatan, dia punya kemampuan yang tak terbantahkan. Itu yang bisa kita pahami dari raja yang berdaulat. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dia mau lakukan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, sampai hari ini kita semua sadar bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan harta yang sangat bernilai dan bermanfaat dalam hidup ini. Karena ilmu pengetahuanlah yang bisa membawa kehidupan kita kepada kebahagiaan dan sungguh meningkatkan taraf hidup kita manusia. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada ilmu pengetahuan apa jadinya hidup ini. Nah, karena itu dalam segala bidang kehidupan jelas sekali bahwa pribadi atau karakter yang memiliki ilmu pengetahuan sungguh memiliki peran yang amat penting dan menentukan dalam setiap keadaan. Karena itu banyak orang mendewakan ilmu pengetahuan. Tidak salah kalau kita betul-betul bagaimana meraih sukses dalam bidang pengetahuan. Tapi mari kita melihat ke dalam firman Tuhan, secara khusus Injil Matius pasal 25. Kalau kita merenungkan bacaan ini, di situ Yesus menghendaki supaya semua manusia bisa mendapatkan kehidupan kekal. Dan itulah yang melatar belakangi sehingga Tuhan Yesus berbicara tentang hal yang akan terjadi pada akhir zaman. Tuhan Yesus adalah Raja yang berdaulat, yang tahu secara persis apa dan bagaimana kehidupan di masa yang akan datang. Dia tahu persis apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depan. Nah, kalau kita melihat dalam penjelasan Yesus di Matius 25 ini, bagaimana orang akan dipisahkan untuk ada yang dihakimi dan juga ada yang mendapat kelegaan. Tetapi pertanyaan penting yang harus kita renungkan adalah, mengapa ada pemisahan di akhir zaman? Dalam bacaan kita tadi ada pemisahan antara kambing dan domba. Itu yang paling mendasar. Pada hari penghakiman itu terjadi. Dan yang berikut dalam bacaan ini adalah mengapa perhatian diarahkan kepada orang miskin. Atau dalam bacaan kita tadi 2 kali disebut tentang orang hina. Mengapa perhatian bukan kepada orang yang telah berhasil dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya yang dibangga-banggakan sampai hari ini? Mengapa Tuhan Yesus tidak mengarahkan pikiran kita untuk memberi perhatian kepada yang berhasil? Tetapi kita diarahkan untuk melihat kepada orang-orang miskin. Nah, selain Tuhan Yesus membuka rahasia tentang akhir kehidupan manusia serta penghakimannya, juga dalam bacaan ini Tuhan Yesus memberi petunjuk bagaimana manusia hidup di dunia ini agar nanti bisa lepas dari penghakiman atau hukuman yang akan terjadi di akhir zaman.
Orang-orang yang akan diselamatkan atau luput dari penghukuman atau penghakiman itu Tuhan Yesus menyarankan agar mengikuti apa yang diperintahkannya. Di ayat 32 saya baca, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Itu yang akan terjadi. Nah, karena itu sesungguhnya Yesus menekankan kepada kita pilihan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Apakah kita memilih menjadi kambing atau kumpulan kambing atau domba? Yang memilih untuk menjadi domba itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Yesus dengan peduli kepada orang-orang terpinggirkan, kepada orang-orang yang membutuhkan kepedulian. Mereka disebut kelompok domba. Mereka ini telah dan akan mengikuti perintah Allah. Dalam kehidupannya ia memilih aksi nyata untuk melakukan sesuatu yang langsung berdampak. Misalnya orang haus diberi minum, orang lapar diberi makan, orang telanjang diberi pakaian. Saat mana dalam kehidupan kita sudah peduli kepada orang-orang terpinggirkan. Seperti itu dalam hidup ini. Itulah yang disebut dengan kumpulan domba. Dan yang berikut adalah yang memilih menjadi kambing. Mereka adalah yang senantiasa menutup mata dan tidak peduli ketika melihat yang lapar, yang haus, dan terasing. Mungkin ada tetangga kita yang seperti itu, sedang membutuhkan pertolongan, tapi kita menutup mata, menutup telinga, untuk tidak mau mendengar keluh kesah mereka. Satu penekanan penting dalam bisa memasuki akhir tahun gerejawi hari ini. Yesus sesungguhnya menghendaki agar kita semua dalam apapun kenyataan hidup, apapun yang terjadi, kita tetap melakukan kehendak-Nya, yaitu kebenaran dan keadilan. Termasuk kebenaran dan keadilan kalau kita punya baju dua, kita pakai satu, lalu ada orang lain yang telanjang, kita berikan baju kita yang satu. Itu keadilan. Nah, Yesus telah membenarkan kita. Itu keadilan Allah yang tidak bisa dibantah. Bahwa ia telah menyelamatkan kita, ia telah mengorbankan dirinya supaya kita mendapatkan kehidupan kekal. Kehidupan kita sudah terjamin di dalam Kristus. Nah, karena itu bagaimana dengan kehadiran kita juga menjaminkan bagi orang-orang yang terpinggirkan sesuatu yang bisa memberi pengharapan. Kalau kita membaca atau merenungkan surat Rasul Paulus tadi, dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, berisi tentang doa untuk
pengertian tentang kemuliaan Kristus. Di sini Paulus sangat berbahagia di dalam menyaksikan kehidupan warga jemaat Efesus yang tetap setia kepada Kristus. Mengapa mereka setia kepada Kristus? Karena mereka telah mengenal Yesus dengan baik, dengan benar. Ternyata pengenalan kita dengan Tuhan, Raja yang berdaulat itu penting, sangat menentukan menjalani kehidupan ini. Kalau kita mengenal dengan baik, maka tentu kita akan memerankan pengenalan itu dalam segala kenyataan hidup. Apa yang Yesus telah lakukan untuk saya? Ia telah menyelamatkan saya, ia telah peduli dengan saya, ia telah mengangkat saya dari lumpur dosa dan memberi kemuliaan. Ini penting, pengenalan akan kebenaran dalam Kristus. Karena itulah yang akan menjadikan kehidupan kita, kehidupan seseorang menjadi terang mata hatinya untuk dapat peka terhadap situasi dan keadaan di sekitar di mana ia ada. Dan ini juga yang membuat kita untuk tahu bahwa betapa hebatnya kuasa Allah. Pengenalan dan kebenaran di dalam Kristus itu memampukan kita untuk bisa mengenal kuasa Allah yang begitu hebat, yang melampaui segala sesuatu, segala kuasa baik di dunia ini maupun di angkasa. Kuasa Tuhan sungguh hebat. Dan itulah yang dinikmati oleh Rasul Paulus ketika melihat kenyataan hidup anggota-anggota jemaat di Efesus pada saat itu. Karena telah mendapatkan sebuah jemaat yang telah menyatakan kehidupan yang tetap setia kepada Allah. Nah, karena itu iman kita ini harus diarahkan untuk dapat mengenal Kristus dengan baik. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau penekanan kita tadi, mengapa ada pemisahan pada akhir zaman? Ada pemisahan antara kambing dan domba. Ini mau mengajak kita untuk tahu apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Itu yang akan menempatkan kita pada posisi kambing atau domba. Dan ini akan berlaku kepada semua orang, kepada segala bangsa di dunia ini, tidak terkecuali. Orang yang punya kedudukan dan tidak punya kedudukan, semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah, di hadapan Raja yang berdaulat, untuk kemudian dilaksanakan pemisahan. Sangat menentukan tindakan hidup kita di sini. Karena itu di akhir tahun Gerejawi hari ini kita sesungguhnya diajak untuk kembali melihat perjalanan kehidupan kita. Apakah sudah termasuk orang-orang yang dapat peka terhadap situasi di mana ia ada, ataukah masih mengagungkan diri dengan segala yang dicapai dalam hidup ini dan kemudian menutup mata untuk
orang-orang yang membutuhkan kita di sekitar kehidupan kita. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Raja yang berdaulat. Akan datang sebagai hakim atas kehidupan seluruh umat manusia. Yang melakukan kehendaknya atau yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia akan diberi keselamatan. Tetapi yang tidak membuka tangannya, tidak terulur untuk yang membutuhkan, tidak terbuka mata, kepala, mata hatinya untuk dapat menolong yang harus ditolong, ia akan ditempatkan sebagai kambing. Nah, menarik sekali Nabi Yehezkel pasal 34 tadi itu berbicara tentang Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Ada janji di ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Tak ini pokadalan tetu madodong na, malumpo naman na di pokadalan. Berbahagialah yang gemuk. Karena kira-kira na kopong Yesus tang nabilang bakalena. Yang mo to na dipeduli. Ini janji bahwa dalam segala situasi apapun kehidupan kita, ketika kita sudah ada pada kelompok domba, maka ada jaminan yang pasti bagi kita. Ada jaminan yang pasti. Tuhan yang akan menjadi gembala kita. Dan segala kebutuhan kita akan disiapkan. Akan diberikan. Sampai akhir zaman. Dia yang akan menuntun kehidupan kita. Katakanlah, sungguh berbahagia orang yang boleh melakukan kehendak Tuhan menjalani hidup ini. Jadi persoalannya adalah, apakah kita telah melakukan kehendaknya dalam apapun kehidupan kita? Ataukah nanti hari Minggu baru beribadah, baru baca firman Tuhan, baru berdoa, baru bersekutu. Pada hari-hari yang lain, memang kita disibukkan oleh kehidupan kita. Tidak ada waktu untuk bersekutu, tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan, berdoa, dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita hanya sibuk dengan apa kebutuhan kita. Saudara harus sadar, kita disadarkan oleh firman Tuhan hari ini bahwa Raja yang berdaulat akan datang. Karena itu mari persiapkan diri kita. Minggu kemarin kita disuruh untuk berjaga-jaga. Jangan seperti orang malam, tetapi harus seperti orang-orang siang yang selalu melakukan banyak hal dalam hidup ini. Karena kedatangan Raja yang berdaulat itu tak seorang pun yang tahu kapan ia datang, tetapi kedatangannya pasti. Kalau kedatangannya pasti, Yehezkel menyarankan kita supaya menjadikan Allah sebagai gembala atas kehidupan kita. Dialah Allah yang setia, yang penuh kasih, memberi makanan rohani bagi kawanan dombanya. Tentu kawanan dombanya adalah orang-orang yang telah melakukan dan melakukan serta akan melakukan kehendaknya dalam hidup ini. Saudara, jikalau Tuhan yang menuntun hidup kita, jikalau Ia yang senantiasa kita turuti kehendaknya, Ia pun akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Tidak mengikuti keinginan kita, tetapi senantiasa mengikuti keinginan Tuhan. Dan di sana kita akan menikmati sukacita bersama dengan Dia. Karena itu saudara-saudara, marilah dalam kehidupan kita, kita senantiasa mengasah kepekaan kita
di mana kita hadir, di mana kita ada, hendaknya senantiasa membangun kepedulian satu dengan yang lain. Mari kita aminkan firman Tuhan dalam saat teduh kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah Raja yang berdaulat. Ia akan datang sebagai hakim. Karena itu, lakukanlah kehendaknya dalam apapun hidup ini. Dan salah satu kehendak Tuhan yang senantiasa kita nyatakan, kita diajak untuk senantiasa saling mengasihi sampai akhir hidup kita, dan juga terus mengasihi dan mengingat kasih yang telah dinyatakan oleh orang-orang tercinta kita, baik di tengah-tengah jemaat ini, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing yang telah meninggalkan kita karena jalan kematian. Karena itu, mari sejenak di tengah-tengah jemaat ini, di akhir kalender liturgi ini, kita diberi kesempatan untuk mengenang kasih Tuhan melalui keluarga kita yang telah meninggal dunia. Mereka telah mati, tetapi cinta kasih itu tidak akan pernah mati. Mereka adalah orang tua kekasih kita, Bapak Yakob M.S., Bapak Neni Yusuf Pasino, Bapak Insinyur Nathan Pasomba, Bapak G.A. Sakaria, Bapak Tanan Romba, Bapak Dr. Andes Denny Panggalo, Ibu Dehi Cesanda, dan Ibu Maria Ersalea. Kita mengenang mereka bukan untuk mengungkit kedukaan atau hendak mendoakan mereka. Tidak. Kita mengenang mereka untuk mensyukuri kasih Tuhan yang tidak berkesudahan, serta membangun kesadaran diri bahwa hidup ini akan berakhir. Dan karena itu, selagi masih ada waktu, kita semua dipanggil untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Demikian saat teduh kita. Ada kota yang indah cerah, Indah
Mari bersama-sama kita mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri bersama-sama dan bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi hari ini, kita menyatakan pengakuan kita, pengakuan iman, mengucapkan pengakuan Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan inkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria yang dijadikan manusia, yang telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Kita akan menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai salah satu jawaban iman kita. Namun sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, kita diingatkan firman-Nya dari Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sementara persembahan kita berikan diiringi dengan nyanyian, apalah arti hidupmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti
ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah pengasih, atas tuntunan dan kasih-Mu yang tak putus-putusnya kami alami dalam kehidupan ini, terlebih dalam persekutuan yang Engkau anugerahkan di pagi hari ini. Kami telah bersama-sama mengagungkan nama-Mu lewat kidung pujian yang telah kami persembahkan. Terima kasih Bapa, kiranya berkenan menyenangkan hati-Mu sehingga memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu boleh kedengaran yang mengantar setiap kami untuk memahami bahwa ada akhir perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Karena itu persiapan untuk menyambut kedatangan-Mu sebagai Raja yang berdaulat, yang akan datang menghadirkan pemisahan, yang melakukan kehendak-Mu dan yang tidak melakukan kehendak-Mu. Tuhan tolong kami sebagai gereja-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, kiranya kami seperti anggota jemaat di Efesus yang mendapat pujian kemuliaan dari Sang Rasul. Biarlah Bapa dalam kehidupan yang Tuhan masih berikan ini, kami boleh melakukan kehendak-Mu saja untuk dapat mempersiapkan diri kami sebagai bagian dari kewaspadaan untuk menyambut zaman akhir yang Engkau akan nyatakan. Ya Bapa di sorga, karena itu dalam satu pekan perjalanan hidup kami, biarlah kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman hidup, agar kami boleh menjalankan segenap kehendak-Mu, terlebih bagaimana kami membangun kepedulian kepada sesama kami yang terpinggirkan dalam hidup ini. Karena ternyata perjalanan hidup kami di sini hanya sementara saja. Dan dalam kesementaraan ini banyak kali kami mengedepankan hal-hal yang sia-sia. Tetapi kiranya hari ini dengan firman-Mu sungguh membaharui pola hidup kami, sehingga kami mengedepankan kehendak Tuhan dalam mengasihi sama kami dalam apapun kenyataan hidup ini. Karena itu Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami dalam pekan yang baru ini, dalam segala tugas tanggung jawab yang akan kami laksanakan. Tuhan mampukan kami untuk mengerjakannya dengan penuh cinta kasih, dengan penuh sukacita, sehingga boleh bermanfaat indah bagi kehidupan kami dan juga bagi sesama kami. Kami bersyukur karena Engkau tetap menyatakan kasih dan pertolongan-Mu, pemeliharaanmu bagi seluruh anggota jemaat-Mu yang boleh merasakan berbagai keberhasilan dan juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terlebih yang boleh berulang tahun hari ini, kami doakan Alpian Novembri Kusuma, kami doakan Asyer Mangalik P, kami doakan Trisna Rahagil Novianto Lahyuk, kami doakan Paulus Papang, dan kami doakan Amol Pangiluan. Karena perkenaan-Mu lah mereka boleh berulang tahun hari ini. Tuhan kiranya menuntun dan memberkati perjalanan kehidupan mereka dalam tugas tanggung jawab hidup. Biarlah sukacita hari ulang tahun mereka hari ini mereka boleh nikmati sebagai bagian dari
kasih dan anugerah Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjawab kasih dan anugerah-Mu ini dalam mensyukuri hidup dan kesempatan dalam melaksanakan berbagai aktivitas hidup. Mereka boleh nyatakan dengan sukacita. Juga berdoa bagi yang Tuhan perkenan untuk merayakan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Penuhi sukacita mereka dalam membangun rumah tangga, dalam berbagi kasih sebagai suami istri, orang tua terhadap anak-anak. Kiranya saling peduli sehingga dalam perjalanan kehidupan perkawinan anugerah-Mu mereka terus terberkati. Berdoa dan bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan perkenan boleh menikmati kenaikan pangkat, boleh selesai dalam studi, yang boleh mendapat pekerjaan, yang Tuhan berkati perawatan mereka sehingga sembuh dari sakit, yang berhasil dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka, dan kiranya keberhasilan-keberhasilan yang mereka raih, mereka boleh manfaatkan indah untuk membangun kehidupan mereka, dan juga boleh digunakan untuk pelayanan Tuhan dan berbagi kasih dengan sesama. Mampukan kami semua dalam menikmati kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Dan di tengah-tengah persekutuan ini kami juga doakan jemaat-Mu yang tengah dalam pergumulan berbagai keadaan hidup, terlebih yang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk ayahanda dari Ibu Meti Borong yang sedang dirawat di Rumah Sakit Wahidin. Berdoa bagi ayahanda dari Bapak Martin Patanda yang dirawat di Rumah Sakit Sandi Karsa. Berdoa buat anak kekasih Lei Barani, anak dari Pendeta Osnita C. Lalonglangi, cucu dari Ibu Kristina Pakan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Tobelo, Halmahera Utara. Berdoa bagi anak kekasih Batara Allah, anak dari Bapak Daud Palungan, pemulihan di rumah. Berdoa buat anak kekasih saudara kami Aldres, anak dari Bapak Agustinus Patandianan yang dirawat di Rumah Sakit Siloam setelah dioperasi. Berdoa buat orang tua kekasih kami Bapak Simon Datte yang dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Berdoa buat Bapak Herman Pare, ayahanda dari Ibu Yospina Randa yang juga dirawat di Rumah Sakit Tajudin. Berdoa bagi orang tua kami Nek Putri kelompok 4 yang dirawat di rumah. Berdoa bagi orang tua terkasih kami Bapak JP Kondongan yang sementara berobat jalan. Tuhan kiranya memberkati perawatan yang mereka terima, kiranya mendatangkan kesembuhan. Berkati pendampingan dari keluarga, tangan-tangan yang merawatnya, serta segala yang mereka butuhkan untuk kesembuhan mereka. Tuhan atur ke tengah-tengah kehidupan mereka, biarlah menjadi obat yang boleh menyembuhkan. Beri sukacita, pengharapan, dan iman. Kiranya tetap berpengharapan kepadamu di dalam menjalani pergumulan sakit mereka. Kami berdoa untuk penata layanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan yang terus dikerjakan dalam pekan ini, secara khusus bagi persiapan baptisan kudus atas anak kekasih Yemima Toratu Patadungan, anak dari Ari Abrianto Patadungan dengan Irma Ladewi. Rencana pelaksanaan tanggal 10 Desember yang akan datang. Berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus pada tanggal 10 Desember. Tuhan kiranya memberkati pelayanan-pelayanan ini, berkati anak terkasih yang disiapkan untuk menerima sakramen baptisan kudus. Kiranya boleh dilayankan dengan baik. Demikian juga persiapkan kami bersama-sama
untuk dapat merayakan perjumpaan dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Biarlah menjadi tanda bahwa ketika kami memasuki atau mengambil bagian dalam perjamuan kudus adalah tanda bahwa kami merindukan persekutuan dengan Engkau di sorga baka yang Tuhan akan karuniakan. Karena itu, biarlah Tuhan mempersiapkan diri kami masing-masing untuk boleh meninggalkan segala hal yang menghalangi kami untuk masuk dalam perayaan perjumpaan dengan Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kekasih yang akan menerima peneguhan sidi. Tuhan berkati mereka sehingga boleh mempersiapkan diri untuk dapat menerima upacara kedewasaan iman dalam ibadah pada tanggal 10 Desember juga akan dilangsungkan. Berkati anak-anak kekasih bersama dengan orang tua, kiranya mereka dengan penuh sukacita menyambut kedewasaan iman mereka dalam Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama oleh karena Engkau telah menyertai pengurus PWGT Jemaat Beringkanaya, panitia persidangan ke-10 PWGT Jemaat Beringkanaya, sehingga sehari kemarin Tuhan telah berkasih karunia bagi kami semua untuk dapat melangsungkan persidangan dengan baik dan boleh berjalan dengan penuh kegembiraan. Tuhan kiranya memberkati pengurus baru yang telah dipilih, memberkati program-program pelayanan yang akan dilaksanakan ke depan 3 tahun mendatang. Biarlah kiranya semua itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi alat kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bahkan pelayanan boleh dilaksanakan membangun kepedulian satu dengan yang lain. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami doakan orang tua kekasih kami Bapak Julius Palangan hari ini sedang melaksanakan tugas keluar kota. Tuhan berkati dalam perjalanan, jauhkan dari mara bahaya. Biarlah kiranya boleh melaksanakan tugas yang akan dikerjakan hari ini dan pada waktunya boleh kembali ke tengah-tengah kehidupan jemaat di sini dan juga kehidupan keluarga, tidak kekurangan sesuatu apapun. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua yang boleh melibatkan diri dalam pelayanan-Mu saat ini. Tuhan karuniakan sukacita senantiasa, boleh memberi diri dan waktu Tuhan boleh gunakan untuk pelayanan Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh boleh diisi dengan hal-hal yang Tuhan kehendaki sebagai bagian dari mempersiapkan diri kami untuk menyambut akhir zaman yang Tuhan akan nyatakan pada waktunya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati, ciptakan kedamaian di dalamnya. Karena itu pakai pemerintah kami untuk dapat memimpin bangsa dan negara ini, mengaturnya seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu beri hikmat senantiasa, agar kebenaran dan keadilan boleh dinyatakan dalam setiap peran yang Tuhan anugerahkan dalam roda pemerintahan. Kami mohon Tuhan kiranya menolong memberkati kami untuk dapat kembali ke rumah masing-masing sebentar. Jaga kami di jalan, jauhkan dari mara bahaya, tibakan dengan baik. Dan di sana pun sepekan ini Tuhan pimpin dan sertai kami. Awali langkah juang hidup kami dengan segala yang akan kami lakukan. Biarlah menyenangkan hati-Mu, dan kami berharap Engkau berkati menjadi jalan berkat. Mungkin ada di antara kami yang hadir saat ini yang juga dalam pergumulan. Tuhan tolong kami uraikan setiap masalah hidup kami. Beri kelegaan kepada kami. Biarlah kami boleh melihat bahwa sungguh Tuhan tidak membiarkan kami dalam apapun hidup ini. Berdoa buat anak-anak kekasih yang saat ini mempersiapkan diri untuk mengikuti semester akhir. Tuhan berkati persiapan mereka untuk dapat mengikuti semester esok hari.
Biarlah kiranya mereka boleh mengikutinya dengan baik dan juga mendatangkan sukacita dalam kehidupan anak-anak, cucu-cucu terkasih, dan juga bagi keluarga. Ya Tuhan, seantero hidup kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Pimpin dan sertailah. Inilah kami datang kepadamu. Engkau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya boleh digunakan dalam penata layanan-Mu dengan baik. Berkat-berkat-Mu yang masih ada dalam hidup kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk menggunakannya bertanggung jawab. Dalam setiap keperluan hidup, kami tidak merasa kekurangan, tetapi selalu berkelimpahan. Karena kami tahu mensyukuri segala berkat-Mu. Boleh kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu, suci kuduskan dan terimalah serta sempurnakan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam Kristus Raja yang berdaulat itu. Kami datang berdoa hanya kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ada beberapa warta tambahan, antara lain, pertama, ibadah lansia Klasis Makassar Timur akan dilaksanakan pada hari Selasa lusa, tanggal 28 November 2023, jam 8 pagi, bertempat di gedung gereja ini. Diharapkan kepada Bapak Ibu para lansia semuanya supaya dapat hadir bersama dengan para lansia dari 8 jemaat di Klasis Makassar Timur. Berikutnya, pada tanggal 2 Desember hari Sabtu yang akan datang, PWGT Klasis Makassar Timur dalam rangka perayaan hari ulang tahun dan Natal akan mengadakan penilaian tentang kebersihan dan keindahan lingkungan gereja di semua gereja dalam lingkup pelayanan Makassar Timur. Akan dilaksanakan nanti pada hari Sabtu tanggal 2 Desember jam 8 pagi. Untuk itu diharapkan kepada semua anggota PWGT dengan juga bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari PWGT yang ada waktu diharapkan hadir di gereja ini untuk kerja bakti bersama membersihkan lingkungan gereja pada jam 7.30. Masing-masing membawa alat-alat yang digunakan untuk bersih-bersih. Kepada kelompok OIG 1-6. Berikutnya warta tambahan yang ketiga, perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023. Diharapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah sidi dan yang baptis dewasa supaya mempersiapkan diri untuk nanti memasuki perayaan perjamuan kudus. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, STHMM, serta semua yang turut mengambil bagian. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami kedaulatan Yesus sebagai Raja. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Memasuki pengutusan dan berkat, mari berdiri kita menyanyikan Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskan jiwaku.
Tuhan yang kekasih, pergilah, tempuhlah jalan kehidupan karunia-Nya, dalam penyerahan diri pada kedaulatan Sang Raja Agung, yang adalah Tuhan semesta alam, seraya berbagi kepada sesama yang menderita. Kami menyerahkan hidup kami dalam tuntunannya dan berbagi untuk sesama. Arahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya kepada kita dalam ibadah ini. Dan untuk itu kita akan menyanyikan sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Kerajaan Allah di bumi tak